Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulidia Ahza dengan NIM 1710 621078. Saya dari jurusan Bisnis Digital. Saat ini saya ingin memaparkan materi tentang bab 1 hingga bab 3 saya yang berjudul Customer Engagement, Digital Promotion, dan Influencer Credibility sebagai faktor yang mempengaruhi purchase decision dan customer loyalty produk skincare pada pembelian di social commerce. Dalam presentasi singkat ini, saya akan memaparkan garis besar proposal penelitian saya. Tren produk kecantikan di Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan pada tahun 2017, pasar kecantikan Indonesia tercatat sebagai yang paling pesat berkembangnya di Asia dengan nilai mencapai 335,4 triliun. Industri kecantikan, khususnya skincare, menjadi sektor yang berkembang pesat secara global di tengah globalisasi dan kemajuan teknologi. Produk skincare impor mendominasi pasar, sementara produk lokal berusaha untuk tetap relevan dan terus bertumbuh. Pertumbuhan pesat Pertumbuhan pasar skincare di Indonesia pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan, dipengaruhi oleh perubahan tren pasar akibat berbagai faktor. Pasar skincare sendiri telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan pergeseran pola konsumsi, preferensi konsumen, dan kemajuan teknologi. Pasar kosmetik Indonesia mengalami pemulihan di 2021 setelah maraknya tren kosmetik dari Korea Selatan. Bahkan impor produk kecantikan di Korea mencapai 40,14 US juta mengikuti tren Korean Beauty di 2022. Fenomena ini menegaskan bahwa pasar kosmetik di Indonesia memiliki potensi yang besar dan terus berkembang, tercermin dari lonjakan jumlah produk yang menunjukkan proses persyaratan pengedaran. Data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menunjukkan tren yang sangat positif di mana hingga tahun 2024 yang belum berakhir. Jumlah permohonan notifikasi kosmetik telah mencapai angka 8888 178. Angka ini hampir setara dengan total permohonan yang tercatat pada tahun 2022. Mengindisikan industri kosmetik lokal yang semakin aktif dan inovatif dalam memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Menurut data dari iprice.co.id, Something berhasil memimpin popularitas di TikTok sebagai merek skincare lokal dengan jumlah tampilan tagar tertinggi yaitu 57,3 juta. Something merupakan sebuah merek kecantikan lokal yang didirikan pada tahun 2019 setelah memanfaatkan fitur TikTok Shop sebagai salah satu strategi pemasaran digitalnya. Salah satu merek produk kecantikan dan perawatan kulit yang kini semakin populer di Indonesia adalah Something. Brand lokal ini telah berhasil menarik perhatian banyak konsumen dengan menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Menurut data dari iPrice, Something menduduki peringkat teratas. Popularitas produk Something di kalangan masyarakat terbangun melalui media sosial dengan penyebaran informasi produk dan ulasan jujur dari para penggunanya. Something merupakan salah satu merek skincare lokal yang fokus pada konsumen muda, khususnya generasi Z, dengan ambisi menjadi merek kosmetik lokal terkemuka dan produk skincare paling populer. Latar belakang selanjutnya yaitu media sosial jadi wadah dengan konsumen, customer engagement,
kunci loyalitas. Engagement yang tinggi di TikTok Shop meningkatkan visibilitas something, seperti via likes, komentar, dan share. Didukung algoritma FYP, interaksi aktif, something, konsumen TikTok Shop eratkan hubungan, tingkatkan kepercayaan, dorong pembelian berulang, dan loyalitas. Hal ini mempengaruhi keputusan beli. Interaksi intens picu rasa ingin tahu dan coba produk. Era digital memungkinkan perusahaan untuk tidak hanya menyiarkan pesan pemasaran, tetapi juga secara aktif mendengarkan umpan balik, opini, dan bahkan keluhan konsumen melalui platform media sosial, TikTok Shop. Dengan fitur komentar, live chat, dan direct message, menyediakan saluran langsung bagi something untuk memahami uh, konsumen dan kebutuhan konsumen mereka. Mengacu pada penelitian yang dikutip dari Rahmad Rahmadiati dan Sanaji 2021, customer engagement adalah proses bertahap yang melibatkan komitmen kognitif, perkembangan kepercayaan, partisipasi aktif hingga terciptanya iklan emosional dengan merek. Di TikTok Shop, setiap like, komentar, dan share adalah indikator keterlibatan yang berpotensi mengarah pada loyalitas jangka panjang. Tingkat interaksi yang tinggi pada konsumen, something di TikTok Shop memiliki efek domino, algoritma TikTok yang dirancang untuk memaksimalkan retensi pengguna, memberikan prioritas pada konten dengan engagement tinggi. Semakin banyak likes, komentar, dan share, semakin besar kemungkinan konten something muncul di halaman For You page atau FYP pengguna yang lebih luas, termasuk calon konsumen potensial. Ini secara signifikan meningkatkan visibilitas merek di tengah lautan konten. Selanjutnya ada digital promotion atau iklan, endorse, influencer, desain menarik, efektif tarik perhatian target, kuasai pasar. Digital promotion lebih mudah, murah, efektif, tingkatkan nilai produk. Hal ini berdampak pada signifikan ke penjualan jika merek dikenal. Tujuan utama dari pemasaran produk jadi top of mind, yaitu pilihan utama konsumen. Dikutip dari Dwi Putri dan Fikria tahun 2023, dan Elhak dan Nur Jani 2023. Digital promotion termasuk iklan bertarget dan berkolaborasi dengan influencer, memungkinkan something menjangkau audiens yang relevan secara lebih efisiensi dibandingkan metode tradisional. Pemanfaatan influencer yang relevan dan pembuatan desain iklan yang menarik adalah strategi kunci dalam memotong noise dan menarik perhatian pengguna media sosial yang dibanjiri konten. Influencer dengan kredibilitas tinggi dapat secara signifikan mempengaruhi persepsi dan keputusan pembelian pengikut mereka. Selanjutnya ada influencer credibility di media sosial efektif mempromosikan produk, tingkat kepercayaan merek, dan minat beli serta bantu konsumen riset skincare. Influencer dengan tingkat kepercayaan yang tinggi dari audiens, mereka memiliki kemampuan yang besar untuk memperkenalkan dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu produk. Keberadaan influencer yang dianggap terpercaya tidak hanya meningkatkan keyakinan konsumen terhadap informasi produk something, tetapi juga berkontribusi positif pada citra merek secara keseluruhan. Influencer credibility memiliki peran penting dalam membentuk bagaimana konsumen memandang suatu merek dan akhirnya memutuskan untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya ada kenapa saya memilih something untuk diteliti, karena fokus penelitian bukan hanya kelebihan something, tetapi juga kritik konsumen, seperti harga, efek negatif, atau efektivitas. Sebagai alasan, meneliti variabel engagement tinggi di TikTok Shop belum tentu puas. Hal ini perlu dianalisis lebih lanjut, seperti antusiasnya atau keluhannya, efektivitas promosi digital dan influencer. Dan influencer
juga diteliti. Ini penting untuk kontribusi strategi pemasaran digital di social commerce. Umpan balik negatif ini bukan sekedar keluhan, melainkan menjadi alasan kuat untuk meneliti variabel-variabel utama seperti customer engagement, digital promotion, dan influencer credibility. Tingginya tingkat engagement di TikTok Shop terhadap konten something tidak secara otomatis mengindisikan kepuasan konsumen. Penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut sifat interaksi tersebut. Penelitian ini juga akan mengkaji efektivitas digital promotion dan influencer credibility. Apakah strategi ini benar-benar informatif dan transparan, memberikan nilai dan relevan bagi keluhan konsumen, apakah cenderung benefit persuasif semata tanpa memperlihatkan pengalaman produk yang sebenarnya. Next, pertanyaan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas, maka dapat dirumuskan sebagai yang pertama, apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap customer engagement dengan purchase decision skincare lokal something di TikTok Shop. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan customer engagement terhadap customer loyalty? Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan digital promotion terhadap customer loyalty? Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan influencer credibility terhadap purchase decision? Yang terakhir, apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan influencer credibility terhadap customer loyalty? Dan selanjutnya ada apakah terhadap pengaruh positif dan signifikan purchase decision terhadap customer loyalty? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan customer engagement terhadap purchase decision, pengaruh positif dan signifikan customer engagement terhadap customer loyalty, pengaruh positif dan signifikan digital promotion terhadap purchase decision, pengaruh positif dan signifikan digital promotion terhadap customer loyalty, pengaruh positif dan signifikan influencer credibility terhadap purchase decision, pengaruh positif dan signifikan influencer credibility terhadap customer loyalty, pengaruh positif dan signifikan purchase decision terhadap customer loyalty. Manfaat penelitian teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pemahaman mengenai nilai customer engagement, digital promotion, influencer credibility, purchase decision, dan customer loyalty. Praktis, perusahaan memahami kunci sukses pemasaran digital atau TikTok Shop, engagement, promosi digital, kredibilitas influencer mempengaruhi keputusan beli dan loyalitas. Perusahaan bisa susun strategi efektif, alokasi sumber daya tepat, kerjasama influencer strategis, tingkat daya saing, akuisisi, dan retensi pelanggan via pengalaman belanja menarik di TikTok Shop. Bagi something, optimalkan pemasaran di TikTok Shop, pahami konsumen, kembangkan produk sesuai tingkatan engagement via konten menarik, pilih influencer kredibel, rancang promosi efektif dan program loyalitas, keputusan tepat soal anggaran, konten influencer, loyalitas, perkuat merek, dan penjualan di TikTok Shop. Teori pendukung. Customer engagement membangun hubungan pelanggan kuat melalui berbagai platform dimulai dari komitmen yang diperhitungkan, menemukan kepercayaan keterlibatan aktif, hingga komitmen emosional. Hal ini krusial bagi perusahaan karena secara signifikan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Peran customer engagement sangat krusial bagi perusahaan karena dapat memperkuat ikatan dengan konsumen yang pada akhirnya berpengaruh pada keputusan pembelian mereka. Hubungan yang kokoh tidak hanya berkontribusi pada peningkatan loyalitas pelanggan, tetapi juga mendorong advokasi merek di mana pelanggan menjadi promotor aktif bagi produk atau layanan yang ditawarkan. Dimensi untuk mengukur jumlah pertama customer engagement telah tercapai dapat dilakukan analisis terhadap 3 dimensi. Dimensi pertama, interpersonal interaction, mencerminkan
inti dari keterlibatan di mana komunikasi dan interaksi langsung membentuk pengalaman konsumen. Dimensi kedua, trust, menjadi landasan penting dalam hubungan antara merek dan konsumen. Sementara dimensi ketiga, perceive, benefit, mengukur nilai dan dirasakan konsumen dari interaksi mereka dengan merek yang berfungsi sebagai pendorong utama dalam membangun keterlibatan yang mendalam dan berkelanjutan. Selanjutnya ada digital promotion. Di era digital, lebih dari sekedar alat pemasaran ini adalah kunci membangun dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan melalui berbagai platform daring dengan interaksi dan komunitas di media sosial. Promosi menjadi sarana penting untuk memperkuat citra merek dan mendorong penjualan jangka panjang. Digital promotion memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan penjualan suatu bisnis. Cakupannya melibatkan berbagai aspek seperti penciptaan, distribusi, dan penetapan harga barang, jasa dan ide. Tujuan utama dari promosi adalah untuk membangun dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan. Variabel digital promotion, pola penilaian ini diukur dengan menggunakan indikator dari 3 dimensi. Dimensi pertama, customer promotion, mencerminkan upaya promosi yang ditunjukkan secara langsung kepada konsumen akhir, seperti diskon, kupon digital. Dimensi kedua, trade promotion, mencakup aktivitas promosi yang diajukan kepada mitra distribusi yang berperan penting dalam membangun kehadiran merek yang kuat di berbagai platform. Dan dimensi ketiga, sales force promotion, menggambarkan upaya promosi yang dilakukan oleh harga penjualan. Pemilihan dimensi ini didasarkan oleh representasi yang komprehensif dari berbagai strategi promosi yang relevan dalam konteks digital. Terakhir ada influencer credibility. Yang ketiga ada influencer credibility. Kunci pemasaran influencer merajuk pada seberapa andal dan wajar konten serta rekomendasi influencer dianggap oleh audiens. Kredibilitas dipengaruhi oleh keahlian tingkat kepercayaan publik terhadap kejujuran dan daya tarik influencer yang secara keseluruhan memperkuat daya persuasif konten mereka. Memahami konsep influencer credibility adalah kunci untuk mengenali dinamika pemasaran influencer. Kredibilitas dapat diartikan sebagai sejauh mana konten dan rekomendasi yang diberikan oleh influencer dapat diandalkan dan dianggap wajar. Lalu ada variabel influencer kredibilitas. Pada penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator 3 dimensi. Dimensi pertama ada trustworthiness atau kepercayaan, mencerminkan kejujuran dan integritas influencer dan merupakan fondasi paling dalam membangun hubungan yang kuat dengan pengikut. Dimensi kedua, experience atau keahlian mencerminkan pengetahuan dan pengalaman influencer dalam bidang tertentu. Yang ketiga ada source credibility, dipilih sebagai salah satu ukuran variabel kredibilitas influencer karena dimensi ini secara fundamental membahas tentang bagaimana audiens mempersepsikan sumber informasi. Dalam hal ini adalah influencer. Selanjutnya ada forecast decision, serangkaian tahapan yang dilalui konsumen mulai dari mengenali masalah hingga memutuskan untuk membeli atau tidak suatu produk setelah mempertimbangkan berbagai opsi dan informasi yang tersedia. Putusan ini menjadi inti dari tindakan konsumen dalam mempengaruhi kebutuhannya. Dari penjelasan di atas, dapat dijelaskan bahwa forecast decision adalah tindakan yang dilakukan oleh konsumen untuk memperoleh produk atau jasa yang diinginkan.
Variabel forecast decision pada penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator dari 3 dimensi. Dimensi pertama product selection mencerminkan keputusan konsumen dalam memilih produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, brand selection mencerminkan keputusan konsumen dalam yang memilih merek yang disukai. Lalu yang ketiga, perceived price value mengacu pada persepsi konsumen mengenai nilai yang mereka terima dibandingkan dengan harga yang mereka bayar untuk suatu produk atau layanan. Yang terakhir ada customer loyalty, perilaku pelanggan untuk melakukan pembelian kembali berdasarkan pengalaman positif dengan merek, terutama penting dalam mengurangi ketidakpastian terhadap merek baru. Strategi loyalitas meningkatkan retensi dan mengurangi biaya pemasaran, ditandai dengan pembelian berulang preferensi merek dan word of mouth yang menguntungkan perusahaan. Dari penjelasan di atas, dapat dijelaskan bahwa customer loyalty merupakan hasil dari kepercayaan dan pengalaman positif pelanggan terhadap suatu merek. Dalam konteks persaingan yang ketat, membangun loyalitas pelanggan menjadi sangat penting untuk keberlanjutan bisnis. Variabel customer loyalty pada penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator dari 3 dimensi. Dimensi pertama, cognitive loyalty atau loyalty kognitif, merupakan salah satu indikator untuk mengukur variabel customer loyalty yang didasarkan pada pemahaman bahwa loyalitas tidak hanya muncul dari emosi atau kebiasaan, tapi juga dari evaluasi rasional dan kepercayaan terhadap produk atau layanan. Dimensi kedua, retention atau retesi mencakup kemampuan merek atau mempertahankan pelanggan dalam jangka panjang. Dimensi ketiga, referrals atau rujukan mencerminkan kesediaan pelanggan untuk merekomendasikan merek kepada orang lain yang menunjukkan advokasi merek yang kuat. Pemilihan dimensi dalam penelitian ini didasarkan pada representasi komprehensif dari berbagai aspek perilaku pelanggan yang mencerminkan loyalitas. Berikut adalah kerangka teori customer engagement. X1 ada customer engagement, X2 digital promotion, X3 influencer credibility, lalu dilanjut ada forecast decision dan customer loyalty. Pengembangan hipotesis customer engagement berpengaruh positif terhadap forecast decision. Penelitian lain menunjukkan bahwa customer engagement memiliki pengaruh signifikan terhadap forecast decision, dikutip dari Robiadi et al. Tahun 2021. Customer engagement memiliki dampak positif dan signifikan terhadap customer loyalty. Selanjutnya ada customer engagement berpengaruh positif terhadap customer loyalty. Customer engagement memiliki dampak positif dan signifikan terhadap customer loyalty, dikutip dari Naselia et al. 2022. Hal ini sejalan dengan tentuan lain yang menyatakan adanya pengaruh positif antara customer engagement dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada digital promotion berpengaruh positif terhadap forecast decision. Digital promotion mempengaruhi forecast decision karena memudahkan interaksi berkembangnya pemasaran berbasis digital memungkinkan keterlibatan konsumen secara langsung untuk memperoleh respon langsung dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Promotion pada aplikasi TikTok mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif pada forecast decision. Selanjutnya, digital promotion berpengaruh positif terhadap customer loyalty. Terdapat dampak yang signifikan dan positif variabel digital promotion dengan customer loyalty, dikutip dari Suci Wahyuni et al. 2020. Digital promotion memainkan peran penting kunci dalam menyebarkan informasi, mempengaruhi dan mengikatkan pasar sasaran tentang perusahaan serta produk-produk yang ditawarkan. Lalu, influencer credibility berpengaruh positif terhadap forecast decision. Terdapat adanya pengaruh influencer credibility terhadap forecast decision, dikutip dari Angelis dan Irfan 2023. Influencer credibility
memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian karena kepercayaan serta reputasi yang dimiliki oleh seseorang influencer dapat mempengaruhi pandangan dan keyakinan konsumen terhadap produk dan layanan tertentu. Selanjutnya, influencer credibility berpengaruh positif terhadap customer loyalty. Influencer credibility memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap customer loyalty. Ini menunjukkan bahwa influencer yang berkualitas dapat menciptakan strategi pemasaran yang efektif dalam membangun loyalitas merek. Yang terakhir ada purchase decision berpengaruh positif terhadap customer loyalty. Purchase decision memiliki pengaruh signifikan terhadap customer loyalty, dikutip dari Nurjaya et al. 2022. Keputusan untuk membeli memiliki pengaruh yang kuat dan positif terhadap kesetiaan pelanggan karena pengalaman yang memuaskan dalam berbelanja dapat meningkatkan kepercayaan dan ketertarikan yang emosional konsumen terhadap suatu brand. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Penelitian dimulai dari Mei 2005 hingga selesai. Kuesioner disebar secara daring. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang fokus pada aspek pengukuran, perhitungan, penggunaan rumus, dan keandalan data numerik. Objek penelitian yang diteliti adalah TikTok Shop. Populasi dan sampel. Populasi yang menjadi fokus penelitiannya adalah seluruh individu di Jakarta, Indonesia yang telah melakukan setidaknya 3 kali transaksi pembelian melalui TikTok Shop dalam 6 bulan terakhir. Sampel menggunakan sampling. Kriteria sampel yang ditetapkan dalam penelitian adalah berusia minimal 17 tahun dan berdomisili di wilayah Jakarta. Pelanggan skincare yang tercatat melakukan pembelian di platform TikTok Shop setidaknya 3 kali dalam 6 bulan terakhir. Sampel menggunakan rumus Hare et al. 2021 yaitu 45 indikator dikali 5, hasilnya yaitu 225. Peneliti memutuskan untuk mengumpulkan sampel setidaknya 230 responden yang melebihi minimal skala Likert. Di sini ada 6 dengan sangat tidak setuju bobot skor 1, tidak setuju bobot skor 2, sedikit tidak setuju bobot skor 3, sedikit setuju bobot skor 4, setuju bobot skor 5, sangat setuju bobot skor 6. Teknik analisa data. Teknik analisa data yaitu analisis ini menggunakan teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan struktural equation modeling atau SEM dengan bantuan perangkat lunak Amos versi 2 2022. Analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk merangkum dan menggambarkan fitur-fitur utama dari suatu kumpulan data. Berbeda dengan analisis yang bertujuan membuat generalisasi atau menguji hipotesis. Fokus utama di sini adalah menyajikan gambaran yang jelas dan ringkasan tentang data yang ada. Teknik-teknik yang umum digunakan meliputi perhitungan frekuensi, persentase, rata-rata, nilai tengah, modus, serta ukuran penyebaran seperti rentang varians dan standar deviasi. Hasil analisis ini sering ditampilkan dalam tabel, grafik, atau diagram untuk mempengaruhi interpretasi pola dan karakteristik data seperti bagaimana nilai-nilai terdistribusi nilai pusatnya dan seberapa bervariasinya data tersebut. Selanjutnya ada uji validitas. Tujuan dari uji validitas adalah untuk mengevaluasi apakah butir pertanyaan dalam kuesioner penelitian dapat dianggap valid atau tidak. Penelitian ini menetapkan exploratory factor analysis atau EFA dan confirmatory factor analysis atau CFA. Penjelasannya sebagai berikut. EFA berperan penting dalam mengidentifikasi struktur hubungan antara variabel dan indikator. Lalu kalau CFA digunakan untuk mengonfirmasi struktur faktor yang telah diidentifikasi dari EFA. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Tujuan dari uji reliabilitas adalah untuk memastikan bahwa tanggapan responden tidak terlalu bervariasi sepanjang periode waktu tertentu. Sehingga pengukuran yang diambil pada suatu titik
waktu dapat dianggap diandalkan. Uji reliabilitas ini diuji dengan menggunakan eee, Cron-Boch-Alpha. Uji reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai Cron-Boch-Alpha lebih dari 0,70. Selanjutnya ada Structural Equation Modeling SEM. Structural Equation Modeling SEM digunakan untuk menguji hubungan struktural antara variabel eh, laten dan indikator yang terkait. Hmm, Structural Equation Modeling dapat digunakan untuk menguji hubungan struktural antara variabel laten dan indikator terikat, seperti goodness of fit index. Lalu ada terakhir, uji hipotesis untuk memahami seberapa kuat pengaruh hubungan tersebut digunakan kriteria interpretasi efek yang membagi kekuatan efek di dalam beberapa tingkatan atau kategori. Dalam analisis jalur suatu hubungan atau antar variabel eh, yang dianggap signifikan secara statistik apabila nilai critical rasionya lebih dari 1,96 atau nilai p-value kurang dari 0,05. Untuk memahami seberapa kuat pengaruh hubungan tersebut digunakan kriteria interpretasi efek yang membagi kekuatan efek ke dalam beberapa tingkatan atau kategori. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.